Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dek. Sore, Kak. Oke, sebelumnya kita perkenalan diri terlebih dahulu ya. Ya, Kak. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jihan Ramadana dari SMPN 1 Pulau Beringin, Kecamatan Pulau Beringin. Oke, sebelumnya kakak izin perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Aulia Asrina, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Jadi di sini kakak akan melakukan wawancara kepada Jihan mengenai permasalahan akademik ya. Ya, Kak. Oke, sebelumnya Jihan kesini terpaksa ataupun karena kemauan Jihan sendiri? Kemauan sendiri, Kak. Oke, alhamdulillah kalau kemauan Jihan sendiri ya. Jadi Jihan sudah tahu belum asas-asas konseling? Belum, Kak. Di sini kakak bantu jelasin sedikit ya. Asas-asas konseling itu ada 3. Yang pertama, kerahasiaan, dimana semua yang Jihan ceritakan ke kakak akan terjaga kerahasiaannya ataupun tidak akan tersebar luaskan kepada siapapun. Akan tetapi jika Jihan melakukan tindak kekerasan yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain, maka kakak akan melaporkan ke pihak yang berkenan. Yang kedua, asas kesukarelaan. Jadi di sini Jihan diminta untuk datang secara sukarela ataupun tidak dipaksa dari pihak manapun. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Pada sesi wawancara kali ini Jihan diminta untuk terbuka menceritakan semua permasalahan Jihan kepada kakak. Tidak ada satupun yang Jihan tutup-tutupin kepada kakak, seperti itu. Apakah Jihan paham? Paham, Kak. Oke, baik. Kita sekarang bisa kita mulai ya, berarti. Apa yang sekarang Jihan boleh ceritakan apa yang menjadi permasalahan Jihan di dalam akademik? Begini, Bu, seminggu yang lalu orang tua saya bilang kalau kami akan pindah rumah keluar kota karena pekerjaan orang tua saya, dan otomatis saya harus pindah sekolah juga, Bu. Saya bingung rasanya, kurang pas kalau saya pindah sekarang. Saya juga takut kalau saya pindah sekolah sekarang akan butuh waktu lagi untuk mencari teman dan lingkungan yang baru. Saya kurang nyaman kalau harus pindah dalam waktu dekat ini. Oke, apakah Jihan sudah mengatakan hal ini kepada orang tua Jihan? Sudah, Bu, tapi mereka bilang keadaan mereka, orang tua saya sudah harus mulai bekerja di saat dalam waktu dekat ini. Kakak kan Ibu. Apa yang Jihan inginkan ketika Jihan sudah berada di lingkungan sekolah baru? Saya ingin bisa diterima teman-teman baru saya dan mendapatkan guru-guru yang baik. Tapi saya takut jika nanti saya tidak diterima dan tidak memiliki teman. Guru-guru juga Kak, takut tidak cocok gitu. Waktu pertama kali Jihan di sini, Jihan kan belum mengenal teman-teman Jihan kan. Namun pada akhirnya Jihan bisa beradaptasi dengan baik. Bagaimana dulu Jihan menyesuaikan diri dengan lingkungan Jihan? Dulu saya memberanikan diri untuk berkenalan dengan teman-teman yang lain. Selain itu, saya juga aktif mengikuti beberapa ekstrakurikuler di sekolah agar menambah relasi pertemanan, Kak. Nah, kalau gitu mungkin
Jihan bisa menerapkan kembali hal-hal yang Jihan lakukan dulu di sekolah yang baru. Oh begitu ya kak, sambil Jika kita membuat skala 1-5, kira-kira berapa ikhlas Jihan mengikuti orang tua Jihan untuk pindah? maksudnya gimana kak? Jadi di skala itu menunjukkan keadaan terendah, yaitu Jihan tidak ikhlas untuk pindah ke sekolah, sedangkan skala 5 menunjukkan kondisi tertinggi, yaitu Jihan benar-benar ikhlas untuk pindah ke sekolah. Kira-kira Jihan berada di skala keberapa? 2 kak. 2 itu keadaan yang seperti apa? Di skala 2, saya merasa belum cukup ikhlas dan saya mencoba berusaha untuk menerima keputusan orang tua saya untuk pindah kak. Oke, menurut Jihan di skala mana Jihan merasa cukup ikhlas untuk pindah sekolah? 4 kak. Kalau 4? Kalau 4 itu di skala 4 saya akan ikhlas untuk ikut pindah bersama orang tua saya. Baiklah Jihan, apabila setelah ini Jihan pulang untuk istirahat, lalu Jihan tertidur dan bermimpi bahwa Jihan sudah berada di sekolah barumu, bagaimana perasaan Jihan? Saya akan merasa senang karena saya mempunyai banyak teman, guru-guru ramah, terus dengan saya dan ekstrakurikuler yang saya ikuti menerima kehadiran saya. Oke, bagaimana cara Jihan agar bisa menutupi situasi tersebut, mencapai situasi tersebut? Saya akan mencoba mencari informasi tentang sekolah dan keadaan kota yang akan saya tuju. Kalau saya merasa cocok bisa membantu saya untuk menerima kepindahan ini. Oke, jika Jihan mengatakan bahwa kamu harus segera beradaptasi di sekolah barumu, kalau demikian apa yang akan Jihan rencanakan? Sebisanya mungkin saya terpaksa harus cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru agar kondisi kesiapan mental saya karena didukung oleh kenyamanan lingkungan. Oke, sepanjang pengamatan kakak di kelas, menurut kakak Jihan cukup supel dalam pergaulan dan Jihan selalu aktif dalam kegiatan di sekolah. Lalu, apakah yang membuat Jihan merasa tertekan untuk beradaptasi di lingkungan yang baru nanti? Soalnya itu lingkungan baru dengan apa yang saya harapkan, saya takut itu di luar zona nyaman saya, Kak. Jika kita membuat skala 1-5 lagi, kira-kira seberapa mampukah Jihan beradaptasi di lingkungan baru itu? 3 Kak, saya merasa kalau saya masih bisa untuk berkomunikasi hanya sekedar untuk membicarakan hal yang perlu dibicarakan saja. Lalu pada skala berapa Jihan bisa beradaptasi di lingkungan baru ini? 5 Kak, pada kondisi yang seperti itu saya bisa beradaptasi dengan teman-teman baru saya dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah baru saya nanti. Kalau kata Raditya Dika ataupun penulis di buku yang berjudul Manusia Setengah Salmon, katanya hidup adalah perpindahan. Jadi segala macam karakter manusia akan kita temui di antara perpindahan-perpindahan itu. Nah, sekarang kakak tanya, lebih enak mana, merasa dipaksa dipindah oleh keadaan orang tua atau ikhlas pindah dan mengerti pada keadaan orang tua kamu sekarang ini, Jihan? Untuk saat ini saya memang merasa dipaksa pindahnya, Kak. Itu untuk saat ini kan. Kemudian apakah ada kemungkinan perasaan terpaksa itu akan berubah? Pelan-pelan saya akan mencoba ikhlas dalam menerima keadaan ini, insya Allahnya.
Oke, lalu ketakutan Jihan akan teman-teman dan guru-guru di sekolah baru kamu nanti bagaimana? Apakah Jihan mau mencoba untuk tidak memikirkan ketakutan yang belum pasti itu dan tetap fokus pada persiapan walaupun apapun keputusan yang ditetapkan oleh orang tua Jihan nantinya? Iya Kak, insya Allah saya coba dan saya akan tetap fokus. Oke, Jihan pintar. Nah, karena waktu kita sudah habis dan keputusan orang tua kamu untuk pindah sepertinya susah untuk berubah karena memang pekerjaan mereka yang menuntut ini semua. Sepertinya kamu memang harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan pindah sekolah, tapi Jihan tidak perlu khawatir akan teman-teman atau lingkungan baru kamu. Nanti karena seperti yang telah kita bicarakan tadi, kita akan coba untuk menghilangkan ketakutan-ketakutan yang belum pasti agar Jihan tidak kehilangan fokus. Kemudian bila nanti orang tua Jihan datang kemari untuk mengurus kepindahan, kakak akan mencoba berbicara mengenai hal ini. Semoga kita mendapatkan keputusan yang baik setelah Jihan pulang dari sini. Mungkin Jihan bisa mulai mencari informasi tentang sekolah dan lingkungan baru Jihan. Selain itu, Jihan bisa membicarakan kekhawatiran dengan orang tua Jihan. Baik Kak. Terima kasih Jihan sudah mau berbagi cerita dengan kakak hari ini, dan jangan sungkan untuk menceritakan lagi perkembangan hal ini nanti ya Jihan. Ya Kak, terima kasih. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.